Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di Rema Meja Sabda Kamis 28 Mei 2020. Semoga saya menjumpai kita semua dalam suasana sehat walafiat. Kita tetap menyadari bahwa kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengajak kita untuk lebih waspada sembari memperhatikan standar operasional yang disampaikan kepada kita agar kita terhindar dari COVID-19 ini, sembari kita berusaha agar upaya pemutusan penyebaran dari COVID ini boleh terlaksana dengan baik. Saya mengajak kita sembari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang terpapar positif dan sedang dirawat, semoga mereka mengalami pemulihan kembali, sedangkan mereka yang telah meninggal karena pandemi ini boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Refleksi kita hari ini, kita bermenung bersama Rasul Paulus yang telah tiba di Yerusalem dan hari ini diperhadapkan pada sidang untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi karya dan pekerjaannya selama ini. Hari ini diperhadapkan dia kepada dua mazhab yang ada di kelompok orang Yahudi masa itu. Kelompok Farisi dan mazhab Saduki. Dua kelompok yang berbeda dalam pandangan tertentu. Termasuk di dalamnya orang Farisi mengakui adanya kebangkitan, adanya malaikat, dan adanya roh. Mazhab Saduki tidak yakin dengan ketiga hal ini. Nah, berhadapan dengan kondisi itu, maka Paulus hari ini diperhadapkan dengan dua mazhab ini. Di hadapan kedua mazhab ini, Paulus membeberkan satu pandangan yang mestinya membuat kelompok ini saling beradu argumentasi dan berusaha untuk menunjukkan kepada publik siapa di antara mereka yang paling berkenan untuk menjalankan pola pengelolaan hidup kesalehan sesuai dengan agama yang dianut masa itu. Paulus mengatakan bahwa ia sedang berjuang untuk memaknai arti dari kebangkitan itu. Ini dengan sendirinya mengajak orang Farisi atau kaum Farisi untuk merasa bahwa mereka terdukung dengan pandangan Paulus ini. Akibat dari pandangan Paulus ini, maka terbelah dua atau menjadi polemik di antara kedua mazhab ini. Dan bahkan dari antara kelompok orang Farisi ada yang mengatakan bahwa Paulus tak bersalah apa-apa terkait dengan agama baru yang mengajarkan juga tentang kebangkitan. Lalu kalau seperti itu, apa lebihnya dari karya pewartaan Paulus atau cara pandang Paulus yang notabene adalah masuk dalam kelompok Farisi atau orang Yahudi dan pengikut, pada awalnya pengikut Farisi sebelum mengikuti Kristus. Yang membedakan atau yang membuat perbedaan antara pandangan Paulus dengan pandangan kaum Farisi terkait dengan kebangkitan. Bagi Paulus, dan inilah yang membedakan orang Kristen dari pandangan-pandangan lain terkait dengan kebangkitan, yaitu bahwa kebangkitan dalam pandangan kekristenan berpuncak dan berpusat pada kebangkitan Kristus yang menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus dengan kebangkitannya menunjukkan bahwa ia berkuasa atas langit dan bumi. Dan kekuasaannya ini berdaulat selamanya. Dari sini, saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar dari
pengalaman Paulus untuk tetap berpegang teguh pada iman kepercayaan yang kini kita yakini bahwa kita tidak salah percaya kepada Kristus yang bangkit. Karena melalui pengalaman Paskahnya, Ia menunjukkan kepada kita bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa atas segala kekuasaan yang ada di bumi maupun yang ada di langit pun yang ada di bawah bumi. Ia mencahayai semuanya itu dengan kuat kuasanya melalui pengalaman kematian, melalui pengalaman kebangkitan, melalui pengalaman kenaikannya ke surga. Yesus dalam Injil hari ini berdoa bagi semua orang, termasuk Anda dan saya yang percaya kepadanya pada zaman ini, untuk yakin dan percaya teguh bahwa Kristus telah menyatukan kita semua bersama para murid masa itu dalam doa kesatuan. Inti dan sasaran dari doa Yesus adalah agar kita semua dalam tradisi kekristenan ini mengalami persekutuan dan kebersatuan antara kita, antara Dia dan Bapa, dan antara kita dengan Kristus dan Bapa. Kalau begitu, kita mesti bertanya. Pertanyaan reflektifnya adalah, kalau Tuhan saja bersedia untuk mendoakan kita yang notabene adalah manusia-manusia yang tak berdaya ini, masa kita bertahan untuk tidak mau saling mendoakan di antara kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar dari pengalaman Kristus yang mendoakan kita dan mendoakan semua orang yang percaya kepadanya dengan mulai saat ini belajar untuk saling mendoakan. Berjuang kita untuk mendoakan sesama kita di dalam seluruh pengalaman perjumpaan kita dengan Allah dan dengan sesama. Ada seorang imam bersaksi seperti ini. Ia melihat bahwa seorang ibu tua renta berdoa terus menerus, bahkan 4-5 kali sehari ia berdoa. Imam ini melihat seorang anak bertanya, masa nenek ini terus menerus berdoa seperti kurang kerjaan dan seterusnya. Tetapi ketika ia mendengar penjelasan dari nenek ini yang mengatakan bahwa aku berdoa seperti itu, berdoa untukmu cucuku, berdoa untuk ibu bapamu, berdoa untuk anak-anakku, berdoa untuk setiap mereka yang meminta doa-doaku dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah mengapa aku berdoa 4-5 kali sehari, teristimewa bersama Bunda Maria. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman dan kearifan-kearifan ini untuk mengolah kesalehan dan hidup rohani kita dalam kebersamaan kita dengan Allah dan dalam kebersamaan kita dengan sesama. Allah menolong kita. Amin.